Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai kakak-kakak, gimana kabarnya hari ini? Pasti baik dong. Nah, setelah kita mempelajari tentang seputar kesehatan, kali ini kita akan mempelajari tentang kompas. Jenis bagian dan fungsi kompas ini menjelaskan tentang jenis-jenis kompas, bagian-bagian kompas, dan fungsi kompas. Materi mengenai kompas ini menjadi salah satu scouting skill atau teknik kepramukaan yang sangat diperlukan di kepramukaan. Bagi anggota gerakan pramuka, pengenalan dan penguasaan terhadap kompas menjadi penting dalam berbagai kegiatan lapangan. Karena itu, tidak mengherankan jika kemudian tentang jenis-jenis kompas, bagian-bagian kompas, dan fungsi kompas, serta cara menggunakan kompas tertera sebagai syarat kecakapan di berbagai jenjang SKU pramuka, baik pada SKU siaga, SKU penggalang, maupun SKU penegak. Dalam SKU Pramuka Siaga Tata, syarat ke-22 disebutkan bahwa dapat menunjuk 8 macam arah mata angin dengan menggunakan kompas. Dalam SKU Pramuka Penggalang, materi tentang kompas tertera sebagai syarat untuk 1. SKU Penggalang Ramu, syarat ke-24 yang berbunyi dapat menjelaskan kompas penaksir tinggi dan lebar dengan pencapaian antara lain dapat menyebut 16 arah mata angin dan besaran derajatnya dengan kompas, tahu dan dapat menyebut jenis-jenis kompas, dapat menjelaskan alasan jarum magnet kompas selalu ke arah utara, dan dapat menunjukkan arah mata angin tanpa menggunakan kompas. 2. SKU Penggalang Rakit. Syarat ke-24 yang berbunyi, dapat menggunakan kompas dengan membuat peta pita, menaksir kecepatan arus dan kedalaman, dengan pencapaian antara lain, dapat menunjukkan 16 arah mata angin dengan menggunakan kompas, dan dapat membuat peta dengan bantuan kompas. 3. SKU Penegak Bantara. Syarat ke-13 yang berbunyi, dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam lainnya dalam pengembaraan dengan pencapaian antara lain, menjelaskan bagian-bagian dari kompas, azimut dan back azimut, resection, dan intersection. Terlihat pentingnya scouting skill atau teknik kepramukaan, pengenalan dan penguasaan kompas bagi pramuka hingga materinya perlu diulang dalam berbagai tingkatan SKU. Pengertian dan fungsi. Kompas adalah alat navigasi untuk menetapkan arah mata angin. Prinsip kerjanya berupa panah penunjuk magnetis yang memberikan rujukan arah tertentu yang menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat. Fungsi utama kompas adalah untuk menentukan atau mengetahui arah dan besaran derajat suatu arah. Juga untuk mengetahui lokasi suatu medan berdasarkan peta. Jenis-jenis kompas. Kompas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kompas analog dan kompas digital. Kompas analog. Kompas analog adalah kompas yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk oleh para anggota pramuka. Penggunaan kompas analog secara manual, yaitu dengan menyelaraskan jarum kompas yang terdapat di dalamnya. Kompas analog terdiri atas beberapa jenis, seperti kompas lensa. Kompas lensa merupakan kompas yang dilengkapi dengan lensa bikonkave yang berfungsi untuk mempermudah dalam pembacaannya. Umumnya, kompas lensa berbentuk sederhana, ringan, dan harganya lebih murah. Namun, validitas pengukuran besarnya sudut kompas kurang akurat. Kompas bidik atau kompas prisma. Kompas bidik atau disebut juga sebagai kompas prisma adalah kompas yang berfungsi sebagai pembidik besar derajat pada sebuah medan. Pada hal ini, bentang alam sebenarnya untuk diproyeksikan dalam peta. Jenis kompas ini yang sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan alam termasuk dalam kepramukaan. Kompas orientering atau kompas silva. Kompas orientering atau kompas silva adalah kompas yang digunakan dalam orientasi, yaitu penghitungan dan pembacaan peta secara langsung. Kompas ini umumnya memiliki badan atau wadah transparan, memudahkan pembacaan terhadap peta yang ditaruh di bawahnya. Kompas digital. Kompas digital adalah kompas yang bekerja secara digital. Jenis ini
biasanya disertakan sebagai sistem navigasi dalam dunia robotika atau dalam gadget-gadget elektronik. Di bawah ini, silahkan kakak-kakak sekalian mengamati bentuk-bentuk dari kompas bidik, kompas lensa, dan kompas silva. Bagian-bagian kompas. Bagian-bagian kompas yang akan kita pelajari kali ini adalah bagian-bagian pada kompas bidik atau kompas prisma. Karena kompas jenis inilah yang paling sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan. Kompas bidik memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu dial. Dial sebagai tempat melihat angka hasil bidikan. Dalam hal ini, permukaan tempat angka dan huruf. Pada dial terdapat satuan derajat mulai dari 0 derajat hingga 360 derajat dan huruf N sebagai north, E sebagai east, W sebagai west, dan S sebagai south. Yang kedua, tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat yang dapat diputar. Yang ketiga, visir atau lubang dengan kawat halus pembidik sasaran. Yang keempat, kaca pembesar untuk melihat derajat kompas. Yang kelima, jarum penunjuk, di mana selalu menunjukkan utara magnet. Dan yang terakhir, yaitu alat menggantung, sebagai tempat ibu jari untuk menopang kompas saat membidik. Back azimuth adalah besar sudut kebalikan atau ke belakang dari azimuth. Hasil bidikan kompas dapat dikonversi ke dalam back azimuth dengan beberapa syarat, yaitu bila hasil bidik lebih dari 180 derajat, maka dikurangi 180 derajat. Bila hasil bidik kurang dari 180 derajat, maka ditambah 180 derajat. Bila hasil bidik sama dengan 180 derajat, maka titik bidiknya adalah 180 derajat. Ada 16 arah mata angin, yaitu barat, barat-barat laut, barat laut, utara-barat laut, utara, utara-timur laut, timur laut, timur-timur laut, timur, timur menenggara, tenggara, selatan menenggara, selatan, selatan barat daya, dan barat-barat daya. Yang pertama yaitu utara, pada titik 0 derajat disebut north. Yang kedua, timur laut, pada titik 45 derajat terletak di antara utara dan timur disebut northeast. Yang ketiga, timur, pada titik 90 derajat disebut east. Yang keempat, tenggara, pada titik 135 derajat terletak di antara timur dan selatan disebut southeast. Yang kelima, selatan, pada titik 180 derajat disebut south. Yang keenam, barat daya, pada titik 225 derajat terletak di antara selatan dan barat disebut southwest. Yang ketujuh, barat, pada titik 270 derajat disebut west. Dan yang terakhir, barat laut, pada titik 315 derajat terletak di antara barat dan utara disebut northwest. Cara menggunakan kompas bidik. Cara menggunakan kompas bidik adalah sebagai berikut. 1. Letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak, maka jarum tersebut menunjuk arah utara magnet. 2. Bidik sasaran dengan menggunakan visir. Melalui celah pada kaca pembesar, setelah itu miringkan kaca pembesar kira-kira bersudut 50 derajat dengan kaca dial. 3. Apabila visir diragukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar, luruskan garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. 4. Apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat. Sebelum menuju sasaran, tetapkan terlebih dahulu titik sasaran sepanjang jalur 30 derajat. Carilah sebuah benda yang menonjol atau tinggi di antara benda lain di sekitarnya. Sebab, rute 30 derajat tidak selalu datar atau kering, kadang-kadang berbencah-bencah. Di tempat itu, kita melambung atau keluar dari rute dengan tidak kehilangan jalur menuju 30 derajat. 5. Sebelum bergerak ke arah sasaran bidik, perlu ditetapkan terlebih dahulu sasaran balik atau back azimuth atau back reading, agar kita dapat kembali ke pangkalan
apabila tersesat dalam perjalanan. Menentukan sasaran bidik dengan rumus 6. Apabila sasaran kurang dari 180 derajat sama dengan ditambah 180 derajat. Contoh, 30 derajat sasaran baliknya adalah 30 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 210 derajat. 7. Apabila sasaran lebih dari 180 derajat sama dengan dikurangi 180 derajat. Contoh, 240 derajat, sasaran baliknya adalah 240 derajat dikurangi 180 derajat sama dengan 60 derajat. Itulah berbagai hal terkait dengan jenis-jenis kompas, bagian-bagian kompas, fungsi kompas, dan cara menggunakan kompas. Demikian yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.